kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk dalam pelajaran, mari kita berdoa dulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Selesai. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan membahas tentang media cerdas mengajar bahasa Indonesia, dalam ini bagaimana cara kita belajar berbahasa Indonesia. Di sini digambarkan untuk hari ini kita akan membahas yang namanya teks prosedur, memahami bagaimana informasi dari sebuah teks prosedur. Nah, prosedur merupakan teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu secara lengkap dan jelas. Nah, sebenarnya di sini langkah-langkah dalam melakukan sesuatu itu sebenarnya banyak. Kita bisa melakukan sesuatu tetapi menyesuaikan dengan prosedur-prosedur yang ada. Nah, teks ini juga sebenarnya istilah atau lebih dikenal atau lebih populer dengan yang namanya trik atau kiat. Bagaimana kita bisa melakukan sesuatu sesuai dengan langkah-langkah atau tahap-tahap dalam sebuah kegiatan. Nah, teks prosedur berfungsi sebagai petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu, karena dengan teks ini seseorang dapat melakukan pekerjaannya dengan tepat sesuai dengan petunjuk. Pasti menjadi lebih baik dan menguntungkan pengguna atau yang namanya pelaku. Dalam hal apa saja banyak sekali teks prosedur ini. Nah, terutama seperti contoh yang paling utama ketika membaca sebuah resep masakan. Ada langkah-langkah yang harus kita tempuh, dalam artian inilah yang kita sebut dengan prosedur. Kita melakukannya memang menyesuaikan. Kalau kita melebihi dari ukuran yang ada dalam resep, mungkin berhasil, tetapi hasil yang didapat tidak sama ketika kita melakukannya sesuai dengan petunjuk. Nah, makanya dikatakan tes prosedur ini kan berfungsi sebagai petunjuk ketika orang melakukan sesuatu. Selain itu, menggunakan produk atau dalam artian merancang satu produk, bagaimana cara bagaimana menyalakan kipas. Nah, itu juga merupakan satu petunjuk. Nah, kemudian secara sederhana kesimpulan yang namanya tes prosedur itu adalah petunjuk bagi seseorang dalam melakukan sesuatu agar supaya apa yang didapatkan dari kegiatan itu menjadi lebih baik dan menguntungkan bagi pengguna atau pelakunya. Nah, di dalam teks prosedur ada ada tahap-tahap yang harus kita temui. Yang pertama, tahap pernyataan umum. Dalam tahap pernyataan umum ini berisi pengantar, pengenalan atau penggambaran umum tentang namanya isi petunjuk. Misalnya, trik membaca peluang dalam menulis lamaran pekerjaan. Nah, ini sifatnya umum, berisi pengantar tentang bagaimana kondisi peluang kerja yang terbuka lebar. Nah, ini kita namakan pernyataan umum. Dalam artian, kenapa dikatakan sebagai pernyataan umum? Karena ini ada kata peluang dan menulis lamaran pekerjaan. Nah, ini secara sederhana ada triknya. Walaupun sebenarnya mungkin ketika orang menulis surat lamaran pekerjaan punya punya cara tersendiri, punya kata-kata sendiri, tapi dalam hal inilah menurut pandangan umum, makanya dikatakan dengan pernyataan umum. Kedua, pada bagian tahap tahap kegiatan ini pasti berisi langkah-langkah melakukan sesuatu yang disusun secara sistematis. Dalam artian tahapan ini dipergunakan untuk memudahkan seseorang. Nah, ketika ingin melakukan sesuatu,
kalau dilakukan secara sistematis atau kita melakukannya secara step by step, mungkin menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Nah, ada 3 kategori dalam teks prosedur ini juga. Teks yang berisi cara menggunakan tahapan itu, misalnya cara menggunakan alat. Kemudian cara menggunakan alat benda atau menggunakan perlengkapan lain sejenisnya, misalnya cara menggunakan komputer, cara mengendarai mobil secara manual. Ini juga termasuk bagian dari 3 kategori pembahasan teks prosedur kompleks yang bagian dari tahapan. Yang kedua, tahapan cara melakukan suatu aktivitas. Nah, cara melakukan suatu aktivitas misalnya cara melamar pekerjaan, cara membaca buku secara efektif, cara berolahraga bagi penderita sakit jantung. Kemudian cara melakoni kebiasaan, atau dalam cara melakoni kebiasaan itu maksudnya cara melakukan kebiasaan dalam hidup. Misalnya seperti apa? Cara melepas kebosanan, mungkin dengan cara refreshing, caranya kita bagaimana menikmati hidup, cara kita menghibur diri ketika kita mengalami berbagai macam problem. Ini juga kita termasuk cara melakoni kebiasaan hidup kita. Walaupun memang teks yang berisi kebiasaan-kebiasaan ini bermacam-macam. Mungkin ada ketika lagi stres, ketika lagi jenuh, senangnya makan. Nah, ini juga bagaimana mencari satu kepuasan. Ini juga termasuk cara melakoni kebiasaan hidupnya. Nah, kemudian yang ketiga, struktur tes prosedur penegasan ulang. Penegasan ulang ini diisi dengan kalimat-kalimat yang seperlunya, bukan beberapa kesimpulan. Ini juga bukan yang namanya beberapa kesimpulan. Misal sementara ini kan sebelumnya di dalam penegasan ulang ini hanya sekedar mengingatkan kembali bagaimana petunjuk-petunjuk yang telah diberikan itu untuk dilakukan atau dijalankan dengan baik. Nah, dari bagian-bagian ini disusun secara bertahap-bertahap. Ini berbeda juga dengan ini yang membedakan jenis teks prosedur ini dengan teks prosedur yang lainnya. Nah, itu struktur dan tahap-tahap dalam teks prosedur. Nah, kemudian dalam hal ini juga nanti bagaimana tahapan-tahapan yang ada, beberapa tahapan tersendiri juga yang nanti akan memberikan bagaimana kita membedakan teks prosedur informasi yang ada. Nah, ada yang harus ingat, ada hal yang harus kamu pelajari bahwa dalam teks prosedur itu memang mempunyai prinsip perbedaan. Nah, itu gambaran secara sederhana tentang yang namanya teks prosedur. Nah, tugas kalian, buatlah teks prosedur cara mengolah satu jenis makanan dengan pola kamu tersendiri. Itu tugasnya. Ibu ulangi, buatlah teks, atau dalam artian buatlah satu langkah-langkah dalam mengolah satu jenis makanan. Secara sederhana mungkin katanya bikin resep, cara bikin nasi goreng ala kamu sendiri, tidak dengan yang biasa. Itu mungkin tugas yang Ibu berikan untuk hari ini. Nanti ketika menghadapi satu kendala, ada yang kurang jelas, silakan untuk bertanya lewat WhatsApp Ibu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.